Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. DPRD Kota Palembang telah merancang pembangunan jangka panjang daerah yang akan menjadi acuan bagi calon kepala daerah baru. Fotografi merupakan salah satu bahasa dan media yang ampuh untuk mengabadikan momen sebagai kenangan dan sejarah. Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Senin 19 Agustus tahun 2024, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Andi Ruskan, inilah Warta Berita selengkapnya. DPRD Kota Palembang telah merancang pembangunan jangka panjang daerah yang akan menjadi acuan bagi calon kepala daerah yang baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang pada Jumat lalu menggelar rapat paripurna istimewa untuk mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia dan pimpinan DPR RI. Ketua DPRD Kota Palembang Jainal Abidin menyampaikan harapannya agar perayaan tahun ini menjadi momentum penting untuk pembangunan Kota Palembang dan dapat menjadi titik awal untuk membuat Palembang lebih baik di masa depan. Dan juga kita sudah membuat RPJPD sebagai bahan acuan bagi wali kota selanjutnya yang nanti akan dipilih di 27 November ya. Nantinya kemudian akan ada pelantikan di 2025 dan RPJPD itu menjadi bahan untuk visi misi dari wali kota selanjutnya. Sementara pemerintah Kota Palembang yang diwakili oleh pejabat wali kota Uco Abdurraud Damenta juga mengajak masyarakat untuk memperkuat semangat gotong royong. Dalam perayaan HUT kemerdekaan kali ini, pihaknya mendorong seluruh masyarakat untuk mendukung penuh pembangunan kota. Semangat kemerdekaan, semangat untuk membangun Kota Palembang. Ya, semangat kita semua. Tadi gotong royong disebut berkali-kali ya kan oleh baik itu Ketua DPR, kemudian MPR, kemudian Presiden sendiri. Ya, gotong royong tetap harus kita lakukan dan secara bersama dengan gotong royong tentu kita akan mudah kerjaan kita untuk mensukseskan pembangunan khususnya Kota Palembang. Menurut pejabat wali kota Uco Abdurraud Damenta, banyak hal yang harus diperbaiki termasuk infrastruktur, penanganan banjir, dan kemacetan. Selain itu, DPRD Kota Palembang telah merancang pembangunan jangka panjang daerah yang akan menjadi acuan bagi calon kepala daerah berikutnya. Harapan besar diletakkan pada perayaan kali ini untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam pembangunan kota. Lamsihar Silitonga melaporkan. 2.000 lebih anggota pramuka mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka ke-63 di Palembang, Sumatera Selatan. Para anggota diminta untuk siap mendukung program pemerintah di tengah tantangan global. Sekitar 2.000 anggota pramuka se-Sumatera Selatan hari ini mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka ke-63 yang dilaksanakan di lapangan Gria Agung Palembang. Upacara dipimpin pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi. Ellen yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Mabida Gerakan Pramuka Sumatera Selatan mengungkapkan kegiatan pramuka yang dilakukan oleh anak-anak, remaja, dan para pembina pramuka diharapkan dapat mendukung program-program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tengah tantangan global. Ellen mengatakan kegiatan pramuka saat ini tidak bisa dipisahkan dari bagian pendidikan karakter generasi penerus dan sangat dibutuhkan untuk membangun wawasan kebangsaan, kesiapsiagaan, serta membentuk jiwa yang tangguh bagi generasi muda di masa depan. Harapan kita adalah bahwa pramuka adalah salah satu gerakan yang kita harapkan bisa membuat anak-anak kita, remaja kita, bahkan juga para pembina untuk bisa mendukung program-program pemerintahan kita di Sumatera Selatan, siap menghadapi tantangan, terutama saat ini tantangan global yang sangat luar biasa dengan adanya kemudahan IT dan teknologi. Jadi ini adalah satu gerakan yang untuk membangun wawasan kebangsaan, kesiapsiagaan, bahkan jiwa tangguh bagi anak-anak kita di masa depan. Menurut Ellen, pramuka telah memiliki berbagai macam program khusus yang akan diterapkan mulai dari tingkat kuarda dan kuarcap hingga ke tingkat bawah.
Dirinya pun menegaskan pemerintah daerah akan memberikan dukungan penuh terhadap segala kegiatan dan program pramuka untuk membentukkan karakter generasi muda yang lebih baik. Rian Apridani melaporkan. Fotografi merupakan salah satu bahasa dan media yang ampuh untuk mengabadikan momen sebagai kenangan dan sejarah. Memperingati Hari Fotografi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 19 Agustus setiap tahunnya, fotografer profesional Palembang mengungkapkan fotografi saat ini merupakan lifestyle dan media yang ampuh untuk mengabadikan momen sebagai kenangan dan sejarah. Hari Fotografi Sedunia yang bertujuan untuk memberikan penghormatan dan sebagai platform bagi para fotografer dan penggemarnya untuk berkumpul, berbagi cerita, memamerkan karya, dan mempromosikan serta mengapresiasi fotografer di seluruh dunia. Fotografer profesional komunitas Senep, Muslih Rahmat mengatakan saat ini perkembangan fotografer sangat pesat, di mana fotografi sudah menjadi lifestyle karena saat ini setiap orang sudah dapat menggunakan kamera bahkan dengan menggunakan kamera HP. Fotografi itu sudah jadi lifestyle-nya, kebutuhan malah sudah jadi. Karena setiap uang kan sekarang ini kan sudah hampir setiap uang kan sudah pegang kamera. Ya. Walaupun dalam bentuk HP kan, tapi HP itu sudah kamera itu tuh, karena kualitas HP juga kan sekarang itu sudah hampir untuk ketajaman sudah hampir sama dengan kamera. Nah, itu. Jadi lifestyle ya sudah jadi kebutuhan hidup lah, untuk pamer-pamer flexing kan sangat dibutuhkan kalau sekarang. Ditambahkan Musli untuk menjadi seorang fotografer harus memiliki kemampuan dasar sebagai fotografi seperti segitiga exposure, komposisi, teknik, dan momen yang pas untuk mengambil gambar. Walaupun hanya dengan menggunakan kamera HP, tapi foto yang dihasilkan tidak kalah dengan menggunakan kamera pada umumnya. Musli berharap di momen Hari Fotografi ini, masyarakat dapat menghargai kontribusi dan karya yang dihasilkan oleh seorang fotografer yang telah mengabadikan suatu momen dan jangan pernah merendahkan pekerjaan seorang fotografer. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kota Palembang telah meluncurkan program bantuan pemasangan listrik gratis untuk membantu rumah tangga yang masih belum memiliki akses listrik. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendukung kesejahteraan masyarakat di beberapa kawasan kota. Penjabat Wali Kota Palembang, Uco Abdurraub Damenta, menjelaskan program ini merupakan langkah dalam membantu warga yang rumahnya belum teraliri listrik. Pemkot juga bekerjasama dengan PLN untuk memastikan bahwa bantuan ini sampai kepada mereka yang membutuhkan. Pada bulan Agustus ini, 10 rumah di Palembang telah menerima bantuan pemasangan listrik dari program ini. Pemerintah Kota Palembang menghimbau warga yang belum memiliki listrik untuk mendaftar melalui pihak kecamatan. Ia juga menambahkan setelah pendaftaran, warga diharapkan melengkapi persyaratan seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Pemerintah memastikan bahwa bantuan ini hanya diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Sejak awal tahun 2024, sebanyak 56 rumah telah mendapatkan bantuan pemasangan listrik gratis dari program ini. Mencahayai listrik masuk ke masyarakat, bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi ini terima kasih pada PLN ya telah memberikan program Light Up Pilgrim ini untuk masyarakat yang kurang mampu. Kami segera memerintahkan kepada lurah untuk berkoordinasi dengan RT untuk mendata berapa jumlah rumah yang belum memiliki listrik dan mensosialisasikan bahwanya berbahaya bila menyambung ke rumah tetangga. Ia menambahkan setelah pendaftaran, warga diharapkan melengkapi persyaratan seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Pemerintah memastikan bahwa bantuan ini hanya diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Dan sejak awal tahun 2024, sebanyak 56 rumah telah mendapatkan bantuan pemasangan listrik gratis dari program ini. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Warta berita ini disiarkan oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id
RRI.id dan aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Baik pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp kami di 0821 7927 9090. Mewakili keluarga kerabat kerja yang bertugas, saya Andy Ruskan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.